sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon salah satu bisa memimpin. Monggo Mbak Risa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, di sini siapa yang tidak hadir? Mbak Tara. Kenapa Mbak Tara? Mbak Junita? Oh, sakit ya. Nah, semoga teman kita yang sedang sakit diberi kesembuhan sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti kalian ini. Amin. Nah, kita sebelum masuk ke materi, mohon meja dan kursi dirapikan kembali. Kemudian jika ada sampah di laci atau di bawah bisa dibuang keluar karena kebersihan itu sebagian dari iman. Setelah kita memasuki materi termodinamika kemarin, kita masuk ke materi karakteristik gelombang mekanik. Pada materi ini Bapak punya tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian gelombang dan klasifikasi gelombang. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi besaran-besaran gelombang mekanik. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan soal-soal gelombang mekanik. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, di sini Bapak ingin bertanya, bagaimana sih cara astronot berkomunikasi di luar angkasa? Apakah mereka dapat berkomunikasi seperti di bumi? Apakah bisa? Tidak. Kalau tidak, jelaskan kenapa nggak bisa? Karena di luar angkasa sana tidak ada gaya gravitasi. Gak ada gaya gravitasi ya? Jawaban lain? Karena di sana nggak ada ruang hampa. Ya maksudnya di sini saya menjelaskan. Astronot tidak bisa berkomunikasi seperti layaknya di bumi, yaitu menggunakan gelombang. Bunyi itu tidak bisa kalau di astronot, karena di astronot itu merupakan ruang hampa. Jadi astronot berkomunikasi di luar angkasa itu menggunakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang radio. Kan maksudnya gelombang bunyi itu kan gelombang mekanik kan? Gelombang mekanik itu membutuhkan medium untuk merambat, sedangkan di ruang angkasa itu tidak ada medium. Jadi berdasarkan pertanyaan ini, gelombang itu mempunyai berbagai jenis dan klasifikasi masing-masing. Yang pertama, dari gambar ini itu didapatkan gelombang merupakan getaran yang merambat. Tahu kan? Kemudian klasifikasi gelombang. Yang pertama berdasarkan medium rambatnya, kemudian yang kedua berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, kemudian yang ketiga adalah berdasarkan amplitudo. Di sini siapa yang dapat menyebutkan gelombang berdasarkan medium perambatannya? Ini medium yang benar. Berdasarkan medium perambatannya. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang itu dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat, seperti gelombang tali, gelombang bunyi, itu kan membutuhkan medium. Gelombang air laut. Kemudian gelombang elektromagnetik adalah gelombang sebalikan dari gelombang mekanik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat, seperti tadi gelombang radio, kemudian gelombang sinar X, gelombang inframerah, dan masih banyak lainnya. Di sini berdasarkan arah getar dan arah rambat, gelombang itu dibedakan jadi berapa? Dua apa aja? Terus? Oke, benar sekali ya. Yang pertama ada gelombang transversal, kemudian yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu gelombang apa Bapak? Gelombang transversal itu gelombang yang arah getarnya agak lurus dengan arah rambatnya. Nah, ini kan arah rambatnya itu ke kanan, kemudian arah getarnya itu ke atas. Itu kan agak lurus. Kemudian Mbak Risa, apa itu gelombang longitudinal? Gelombang yang arah getarannya itu Oke. Tidak lurus kan itu yang transversal kan? ya kan
kan arah getarnya ke kanan atau ke samping, kemudian arah rambatnya juga ke samping. Contoh gelombang transversal yaitu gelombang tali yang dibisik. Itu kan tali yang dibisik kan membentuk gelombang gitu kan. Kemudian contoh dari gelombang longitudinal itu gelombang pegas atau slinky. Oke, berdasarkan amplitudo gelombang dibedakan jadi dua. apa? Gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke, benar sekali. Apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya itu tidak tetap. Nah, ya sama. Gelombang stasioner adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pamul yang amplitudenya dan frekuensinya sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Kemudian titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum disebut perut, sedangkan titik yang bergetar dengan amplitudo minimum disebut simpul. Sedangkan gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, artinya setiap titik yang dilalui gelombang itu amplitudonya sangat besar atau tetap. Contoh gelombang berjalan seperti gelombang air laut. Oke, dari klasifikasi gelombang tadi ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Sebelum kita masuk ke besaran-besaran gelombang. Tidak, Pak. Oke, kita masuk ke besaran-besaran gelombang ya. Di sini besaran-besaran gelombang ada apa aja? Besaran amplitudo. Ya, amplitudo, frekuensi, Panjang gelombang. periode, Cepat rambat gelombang. cepat rambat, panjang gelombang itu ya. Panjang gelombang. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada amplitudo. Apa itu amplitudo? Nah, amplitudo adalah simpanan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Kemudian panjang gelombang. Apa itu panjang gelombang atau lambda? 1 lembar. Oke. Jika kita pinjam dari gelombang transversal, panjang gelombang itu adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan seperti ini. Ini kan gelombang transversal seperti ini kan. Maksudnya ini kan jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Berarti dari sini sampai sini. Ini kan satu gelombang. Berarti terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Kemudian jika kita tinjau dari gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara pusat rapatan ke pusat Renggangan. pusat rapatan ke berikutnya atau pusat renggangan ke pusat renggangan berikutnya. Seperti ini. Ini kan contoh dari gelombang longitudinal kan. Ini pusat rapatan, ini pusat rapatan. Berarti satu panjang gelombang dari gelombang longitudinal adalah terdiri dari satu renggangan dan satu Rapatan. oke, bentar. Kemudian kita masuk ke frekuensi gelombang. Apa itu frekuensi gelombang? Frekuensi gelombang. Gak tahu? Tidak tahu, Pak. Ya, frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Nah, secara matematis frekuensi dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan N per T. Di mana N itu apa, Mbak Risa? Banyaknya gelombang. Oke, kemudian T. Waktu. Sip. Kemudian besaran gelombang yang keempat ada periode gelombang. Apa itu periode gelombang? Definisi dari periode gelombang. Nah, periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Periode juga didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran. Secara matematis periode dirumuskan sebagai berikut. Apa rumus periode? Periode kan bisa kita rumuskan T sama dengan 1 per F. Di mana F tadi kan N per T. N per T kan. Ya. Berarti T didapatkan T kecil per N
T kan dari sini. Oh iya Pak. Dimana T kecil itu waktu, kemudian N itu jumlah gelombang yang tertentu. Oke. Kemudian besaran gelombang yang kelima adalah cepat lambat gelombang. Apa sih itu cepat lambat gelombang? Nah, cepat lambat gelombang itu kecepatan yang dilalui gelombang ya. Cepat lambat gelombang itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan V sama dengan lambda kalikan F itu, dimana V sama dengan kecepatan lambat gelombang, kemudian lambda itu panjang gelombang dengan satuan meter, F yaitu frekuensi dengan satuan Hertz, dan T adalah periode gelombang dengan satuan sekon. Kemudian besaran-besaran gelombang yang keenam adalah fase dan beda fase gelombang. Nah, di sini silakan baca bagaimana. Fase gelombang adalah keadaan gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah lambatnya. Secara matematis, fase gelombang dinyatakan sebagai berikut: V sama dengan theta per 2 pi. Oke, di mana yang keterangannya adalah V sama dengan fase gelombang tentang kesatuan dan theta adalah sudut fase dengan satuan berat. Dua titik dikatakan sefase jika kedua titik memiliki jarak 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, sampai n lambda. Jadi kedua titik akan memiliki amplitudo dan arah gerak yang sama. Dua titik dikatakan berlawanan fase jika kedua titik berjarak setengah lambda, 3/2 lambda, atau 5/2 lambda. Kedua titik akan memiliki arah simpangan yang berlawanan walaupun sama besar. Sedangkan beda fase tidak dapat didefinisikan adalah apabila pada tali terdapat dua buah titik, maka beda fase adalah jarak antara dua titik tersebut. Persamaan beda fase gelombang adalah sebagai berikut: delta pi sama dengan pi2 min pi1, sehingga beda fase dapat dinyatakan dengan rumus delta theta sama dengan 2pi kali delta V. Oke, kita masuk ke besaran-besaran gelombang yang ketujuh, yaitu ada energi dan intensitas gelombang. Apa itu energi dan intensitas gelombang? Nggak tahu ya. Gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Gelombang merupakan getaran yang merambat dalam satu medium. Energi getaran dapat definisikan yaitu merambat dari satu partikel ke partikel lain sepanjang medium, walaupun partikelnya sendiri tidak berbeda. Misalnya energi gelombang dapat dirumuskan sebagai ini: energi kinetik sama dengan setengah kali K A kuadrat cos kuadrat theta, kemudian energi potensial yaitu setengah K A kuadrat kali sin kuadrat theta, kemudian energi sama dengan setengah kali K kali A kuadrat atau setengah kali M omega kuadrat kali A kuadrat, dimana dengan keterangan EK sama dengan energi kinetik atau dengan satuan joule, kemudian E adalah energi mekanik atau energi total dengan satuan joule, K dapat dicari dengan rumus M kali omega kuadrat dengan satuan Newton per meter, kemudian omega kuadrat juga dapat dicari dengan 2pi kalikan F. T yaitu periode gelombang dengan satuan sekon, ET adalah energi potensial, theta sama dengan sudut fase gelombang, M sama dengan massa dengan satuan kilo, F itu dapat seperti tadi yaitu 1/T, di mana T ini adalah periode, kemudian A adalah amplitudo dengan satuan meter. Besarnya energi gelombang yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu disebut intensitas gelombang.
Jadi intensitas gelombang itu apa? Apa warna? Ya, intensitas gelombang saya tanyakan kan definisinya, kan tinggal baca ini. Intensitas gelombang adalah besarnya energi gelombang yang dipindahkan persatuan luas persatuan waktu. Itu yang dinamakan intensitas gelombang. Kemudian intensitas gelombang ini dapat dicari menggunakan rumus I sama dengan E per A kalikan T atau sama dengan P per A, di mana dengan keterangan I adalah intensitas bunyi dengan satuan joule atau meter kuadrat kali sekon. Kemudian T adalah waktu dengan satuan sekon, P adalah daya bunyi dengan satuan watt, A dapat dicari dengan menggunakan rumus 4pi R kuadrat, yang merupakan luas penambang medium dengan satuan meter persegi, dan R adalah jarak. Dari besaran-besaran gelombang mekanik ada yang ditanyakan? Belum ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Berikut ini merupakan gelombang transversal. Tentukanlah frekuensi getaran, panjang gelombang, cepat rambat gelombang. Bapak kasih gambar buat kalian mengerjakan. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Kelihatan. Udah ada yang bisa mengerjakan? Sebentar, Pak.
1 menit lagi ya. Sudah, Pak. Oke, silakan Mbak Isa. Pak izin minum. Iya, silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Isa. Kita lihat jawabannya ya. Nah, dari gambar ini didapatkan bahwa kita bahas bareng-bareng. Dari gambar ini didapatkan bahwa tekan periode sama tekan hasil per M dengan dihasilkan yaitu 4 dengan satuan. Nah, kemudian yang ditanyakan kan frekuensi getaran dengan frekuensi getaran yaitu rumusnya 1 per T, yaitu didapatkan hasil 0,25 Hz. Kemudian yang ditanyakan kedua yaitu panjang gelombang atau lambda bisa cari dengan rumus S per M, didapatkan hasil 8 meter. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu cepat lambat gelombang dengan rumus lambda kali dengan F atau F kali lambda, didapatkan hasil 2 meter per sekon. Sesuai ya berarti jawabannya. Terima kasih. Beri aplaus untuk barisan. Kita masuk contoh soal ini. Oh iya, silakan. Silakan ke mana? Barangkali bisa mengerjakan. Ini hapus boleh ya? Boleh, Pak. Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan soal ini. Pak izin tanya itu fasenya berapa? Fase.
Ya, memiliki fase sama adalah 0,125 meter. Siap. Aku nggak coba. Ya, oke. Ini. Oke, terima kasih Bapak. Beri applause dong untuk Bapak. Oke, kita bahas bareng ya. Sebuah gelombang transversal memiliki frekuensi sebesar 0,25 Hz. Ini diketahui frekuensi sama dengan 0,25 Hz. Ya. Kemudian jika jarak antara dua buah titik yang berurutan pada gelombang yang memiliki fase sama adalah 0,125 meter. Berarti lambdanya sama dengan 0,125 meter. Tentukan cepat lambat gelombang nyatakan dalam satuan cm per sekon. Ini perlu diteliti ya. Ini kan lambdanya satuannya tadi meter, kemudian kita ubah menjadi cm yaitu dikali dengan 10 pangkat 2. Kemudian yang ditanya adalah cepat lambat yaitu V. V sama dengan lambda kalikan F, yaitu 0,125 kali 10 pangkat 2 dikalikan 0,25 didapatkan hasil 3,125 cm per sekon. Kita lihat hasilnya sesuai ya, berarti jawaban Bapak benar. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat gelombang, ini adalah latihan soal. Mohon salah satu untuk memfoto dan di-share ke grup. Ini bisa dikerjakan di rumah ya. Iya, Pak. Coba. Oke. Dan ini ada tugas untuk kalian. Bisa difoto juga bawahnya. Ini untuk nilai. Coba. Oke, kita masuk ke bab yang kedua yaitu sifat-sifat gelombang. Ada beberapa sifat gelombang yang berlaku umum baik gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat gelombang tersebut dapat dibacakan kemana? Apa? Pemantulan. Ya. Pembiasan. Peluruhan. Perpaduan. Perpaduan. Dispersi. Polarisasi. Oke. Kita bahas yang pertama yaitu sifat gelombang pemantulan atau refleksi. Apa itu pemantulan gelombang? Kenapa? Dipantulkan mungkin. Iya. Gelombang
yang datang dan mengenai suatu penghalang akan dipantulkan. Gelombang lurus yang datang pada permukaan bidang datar akan berlaku hukum pantulan gelombang yang berbunyi. Yang pertama ada gelombang datang, gelombang pantul dan garis normal atau N terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut gelombang datang I sama dengan sudut gelombang pantul atau R. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah salah satu prinsip pemantulan gelombang, yaitu ini ketika ada sinar, kemudian ada penghalang, ini kan gelombang akan memantul. Seperti itu. Kemudian kita masuk sifat-sifat gelombang yang kedua, yaitu ada pembiasan atau refraksi gelombang. Dapat dibacakan dari apa itu pembiasan gelombang? Pembiasan adalah peristiwa pembelokan gelombang seperti pada peristiwa pemantulan. Gelombang yang datang menuju medium yang berbeda akan dibiaskan dan berlaku hukum pembiasan gelombang yang berbunyi gelombang datang, gelombang bias dan garis normal terletak pada satu gedung datar. Gelombang datang dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal, maka gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal. Gelombang datang dari tempat yang dangkal ke tempat yang dalam, maka gelombang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Oke, terima kasih. Ini adalah salah satu prinsip dari pembiasan gelombang, yaitu ketika ada cahaya masuk, ini gelombang akan dibiaskan. Kemudian contoh penerapan dari pembiasan gelombang itu seperti ketika kalian tahu pensil kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, itu kan pensil itu akan terlihat seakan-akan patah. Itu merupakan salah satu penerapan dari pembiasan gelombang. Kemudian persamaan gelombang untuk pembiasan gelombang adalah menggunakan persamaan Snellius. Kalian pernah dengar persamaan ini? Pernah, Pak. Gimana itu persamaannya? Katanya saja kata Snellius ini saja. Lupa, Pak. Ini persamaan Snellius, yaitu kan sama dengan N2 per N1 sama dengan sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2, di mana N adalah indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1, kemudian N2 indeks bias medium 2, kemudian N1 indeks bias medium 1. I itu merupakan sudut gelombang, R merupakan sudut gelombang bias, V1 cepat rangkaian gelombang medium 1, V2 cepat rangkaian gelombang medium 2, lambda 1 sama dengan panjang gelombang medium 1, dan lambda 2 panjang gelombang medium 2. Kita masuk sifat gelombang yang ketiga, yaitu ada pelenturan atau difraksi gelombang. Apa itu pelenturan? Nah, pelenturan adalah pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit. Celah bertindak sebagai sumber gelombang berupa titik, dan gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Seperti ini. Ini adalah contoh dari gambar difraksi gelombang atau pelenturan gelombang. Kemudian kita masuk sifat yang keempat, ada perpaduan atau interferensi gelombang. Bisa dibaca Mbak Risa? Interferensi adalah peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium. Interferensi dapat terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi adalah keliaran, artinya memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Dengan menggunakan prinsip superposisi gelombang, maka interferensi dapat dijelaskan. Oke, stop Mbak. Jadi interferensi itu kan perpaduan. Jadi perpaduan itu ada peristiwa 1 dan peristiwa 2.
Seperti ini, perpaduan dua atau lebih gelombang disebut titik pada medium. Kemudian interferensi itu dibedakan menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Nah, ini yang pertama ada interferensi konstruktif, yaitu interferensi yang saling menguatkan, terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang sama. Jadi seperti ini bentuk gelombangnya, saling berhubungan. Kemudian yang kedua ada interferensi destruktif, yaitu interferensi yang saling meniadakan, terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang berlawanan. Ini adalah salah satu contoh gelombang interferensi destruktif, yaitu seperti ini. Interferensi yang terjadi terus-menerus antara gelombang datang dan gelombang pantul menghasilkan gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Nah, ini adalah salah satu gambar pola interferensi gelombang atau perpaduan gelombang. Jadi ada dua gelombang yang dipadukan. Kemudian kita masuk sifat-sifat gelombang yang kelima, ada polarisasi gelombang. Apa itu polarisasi gelombang? Polarisasi gelombang adalah penyerapan sebagian arah getar gelombang karena melalui sebuah celah. Polarisasi gelombang hanya terjadi pada gelombang transversal saja. Itu artinya polarisasi tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal. Misalnya pada gelombang bunyi, polarisasi dapat terjadi karena pemantulan, pembiasan, bias kembar, absorpsi, selektif, dan peristiwa bidang getar. Peristiwa polarisasi dapat divisualisasikan atau digambarkan dengan membayangkan gelombang transversal pada seutas tali seperti ini. Ini adalah contoh peristiwa polarisasi. Nah, seutas tali yang digetarkan dengan melewati sebuah celah sempit vertikal, tali terlihat menyimpang seperti spiral. Kemudian setelah gelombang tali melewati celah, hanya arah getar vertikal saja yang masih tersisa, sedangkan arah getar horizontal direndam atau diserap oleh celah sempit tersebut. Gelombang yang keluar dari tali disebut gelombang linier. Kemudian kita masuk sifat gelombang yang keenam, ada dispersi gelombang. Mohon dibaca Mbak Wana, apa itu dispersi gelombang? Perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat pada suatu medium. Medium nyata yang gelombangnya merambat dapat disebut sebagai medium non-dispersi. Dalam medium non-dispersi, gelombang mempertahankan bentuknya. Contoh medium non-dispersi adalah udara sebagai medium perambatan dari gelombang bumi. Oke, terima kasih. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat pada suatu medium. Nah, kita masuk ke yang soal sifat-sifat gelombang. Cahaya merambat dari udara ke air bila cepat merambat cahaya udara adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon dan indeks bias 4/3, maka tentukanlah cepat merambat cahaya di air. Bapak kasih waktu 3 menit untuk jawab soal ini. Bapak. Bapak kasih kita jawab ya.
tempat ketiga, kemudian dicari dengan rumus ini didapatkan hasil 2,25 kali 4 meter per sekon. Jadi jawaban Mbak Risa ini sesuai. Jadi dihapus ya. Ya. Karena waktu sudah hampir habis, dari pelajaran tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama, gelombang adalah Utara yang merambat klasifikasi gelombang itu dibedakan jadi 3 apa aja? berdasarkan